Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang induksi matematika. Induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika itu untuk mempercepat pembuktian. Lah kok bisa? Contoh ya, contohnya itu ada 1 ditambah 2 tambah 3, apakah benar sama dengan 6? Kalau masih sangat sederhana seperti ini, kita bisa secara manual. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6. Ini ya, mudah terbukti. Kemudian misalkan ada contoh lagi. 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik ditambah 12, apakah benar sama dengan 42? Apakah benar ruas kiri itu sama dengan ruas kanan? Ini masih gampang juga, kita tinggal manual. 2 tambah 4 itu 6, 6 tambah 6 12. Setelah 6 di sini ada 8. Setelah 8 ada 10. 10 baru 12. Walaupun tadi di sini hilang ya, atau nggak ada angkanya, kita bisa munculkan 12 tambah 8 20. 20 tambah 10 30. 30 tambah 12 42. Terbukti. Ini masih gampang, kita nggak usah menggunakan induksi matematika. Kalau yang tadi contoh yang masih mudah. Bagaimana kalau kita ketemu soal seperti ini? 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah titik ditambah 3000, apakah benar sama dengan 403. Apakah ini bisa kalian kerjakan dengan manual? Tentu sangat susah, apalagi ketika kita bertemu soal yang berbentuk rumus. Misalkan ada 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 ditambah titik ditambah n pangkat 3 sama dengan 1/4 n kuadrat dikali n plus 1 pangkat 2. Apakah ruas kiri ini sama dengan ruas kanan? Bagaimana kita bisa membuktikannya kalau kita tidak menggunakan induksi matematika secara manual? Tentu sangat susah. Wong yang tadi ini ya, yang masih berbentuk angka saja, kalau angkanya udah besar, manual pun sangat susah. Apalagi yang udah ketemu di sini ada aljabarnya, udah ada hurufnya. Caranya bagaimana? Kita menggunakan induksi matematika. Untuk mengerjakan induksi matematika di sini ada 3 langkah. Langkah pertama, ini ya, langkah pertama itu tunjukkan n sama dengan 1 benar. Langkah kedua, asumsikan n sama dengan k benar. Terus langkah ketiga baru akan dibuktikan untuk n sama dengan k plus 1 benar. Jadi ada 3 langkah ini yang harus dipenuhi untuk induksi matematika atau membuktikan dengan induksi matematika. Bagaimana caranya? Oke, kita langsung aja menggunakan rumus atau soal yang ini ya. Kita tulis kembali soal yang ini.
soal sudah Bapak tuliskan kembali. Mari kita buktikan menggunakan induksi matematika. Apakah benar ruas kiri sama dengan ruas kanan? Langkah pertama itu kita akan tunjukkan untuk n sama dengan 1 benar. N sama dengan 1 maksudnya adalah suku pertama itu nilainya sama dengan ruas kanan. Suku pertama di sini rumusnya 1 pangkat 3, atau kita bisa menggunakan ini juga, n pangkat 3. Ini kan rumus suku ke n. Karena di sini pakainya n sama dengan 1, nanti n-nya ini kita ganti dengan angka 1. Untuk mudahnya kita tuliskan aja yang terakhir ini. Berarti n pangkat 3 sama dengan 1/4 n kuadrat plus kali n plus 1 pangkat 2. Tinggal n-nya diganti angka 1. Ini rumus suku ke n, yang ini rumus jumlah suku ke n. N-nya sama dengan 1. Tinggal diganti n-nya diganti 1, berarti 1 pangkat 3 sama dengan 1/4 kali 1 pangkat 2. Ini ya, n-nya diganti 1. 1 plus 1 pangkat 2. 1 pangkat 3 itu 1 sama dengan 1 pangkat 2, 1 ya. 1 kali 1, 1. Kita yang di dalam 1 tambah 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 4 kalikan tadi perkaliannya. 4 kali 1, 4. Berarti 4/4. Coret-coret. Berarti 1 sama dengan 1. Benar. Benar ya. Ini harus ditulis, wajib tulis. 1 sama dengan 1 benar. Kemudian kita akan mengasumsikan langkah kedua. Asumsi n sama dengan k benar. Kenapa kita mengasumsikan n sama dengan k benar? Karena tadi kita menunjukkan n sama dengan 1 udah benar. Karena n sama dengan 1, n-nya diganti angka 1 benar, berarti kita bisa mengasumsikan n-nya diganti k juga benar. Kalau n sama dengan k benar, berarti persamaannya bisa kita tulis kembali. 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus titik plus yang tadi soalnya n pangkat 3 nih ya, n pangkat 3, n pangkat 2, n plus 1, n-nya ini tinggal kita ganti menjadi k. Berarti k pangkat 3 sama dengan 1/4 k pangkat 2 k plus 1 pangkat 2. Tinggal ditulis kembali soalnya, tapi n-nya diganti huruf k. Terus di akhir jangan lupa ditulis juga benar. Maksudnya gimana? Maksudnya karena kita mengasumsikan n sama dengan k benar, yang disebabkan oleh n sama dengan 1 tadi ini benar, maka persamaan baru ini juga benar dengan n-nya diganti huruf k. Jelas ya? Kalau kita udah mengasumsikan n sama dengan k benar, mendapatkan persamaan baru juga benar, baru langkah ketiga, langkah intinya, yaitu akan dibuktikan n sama dengan k plus 1 benar.
Jelas? Oke, kalau tadi N-nya diganti huruf K, kalau di sini N-nya diganti K plus 1. Tinggal tulis kembali. 1 pangkat 3 plus 2 pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus titik plus tadi K pangkat 3, di sini K plus 1, kasih kurung jangan lupa. K plus 1 pangkat 3 sama dengan 1/4-nya tetap K kuadrat, K-nya diganti K plus 1 dalam kurung K plus 1 kuadrat. Ini kurung kurawal, kurung yang besar. K plus 1, K-nya diganti K plus 1. Jangan lupa plus 1-nya masih ada, karena di sini yang dirubah itu K-nya. Berarti di sini plus 1 kurung pangkat 2. Ini ya, pangkat 2. Ini persamaan yang baru. N sama dengan K plus 1. Ingat, ini ya. Awalnya tadi N pangkat 3 dirubah jadi K pangkat 3. Benar ya? Terus kita rubah jadi K plus 1. Sebelum K plus 1 itu ada K. Maksudnya ini ya, yang tadi kita jelaskan lagi. Ini itu suku ke K. Suku ke K. Kalau ini suku K plus 1. Berarti sebelum suku ke K plus 1 itu ada suku ke di sini. Berarti ada suku ke K. Suku ke K-nya berapa? K pangkat 3. Ini ya. Suku ke K-nya K pangkat 3. Paham? Bingung? Oke. Misalkan di sini ada barisan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10. Ini itu suku ke 5. Ini suku ke 4. Sebelum suku ke 5 ada suku ke 4. Suku kelima itu sama aja dengan suku keempat ditambah 1. K tambah 1 ya. K tambah 1. Sebelum K tambah 1 ada suku ke K. Sebelum suku ke 4 tambah 1 ada suku ke 4 ya. Berarti dari sini sampai ini ya, 1 tambah 2K 1 pangkat 3 2 pangkat 3 dan seterusnya, ini sampai sini itu kita bisa ganti 1/4 K kuadrat kali K plus 1 pangkat 2. Kok bisa? Lihat ya, 1 pangkat ini sampai sini itu sama dengan ini ya, ini sama. Ini di sini ada tanda sama dengannya. Karena sama dengan, berarti bisa kita ganti dengan ini. Ini nilainya sama. Karena ini sudah diasumsikan juga benar, berarti bisa kita gunakan. Berarti kita ambil. Ini kita tulis kembali ke sini. Terus plusnya tetap plus. Yang kita ganti yang depan sampai K pangkat 3. Berarti K plus 1 pangkat 3-nya tetap. K plus 1 pangkat 3 ya, sampai sini ya, sama dengan 1/4 K plus 1 pangkat 2. Di sini K plus 1 plus 1 jadinya K plus 2 pangkat 2 karena 1 tambah 1 2. Jelas ya. Di sini kita tujuannya menyamakan ruas kiri sama dengan ruas kanan, atau ruas kanan sama dengan ruas kiri. Intinya biar sama. Maksudnya gimana? Misalkan ini ya, kita ambil coret-coretan kembali. Misalkan ada 2 sama dengan 4/2. Ini kan bentuknya masih berbeda. Bagaimana caranya biar sama?
biar terbukti sama. Kan tinggal kita bagi 2 itu tetap, berarti kita rubah 4 itu kan sama aja 2 kali 2 per 2. Coret ini kan udah sama 2. Jadi tujuannya kita merubah dari bentuk yang sama menjadi sama. 2 sama dengan 2. Nah, untuk yang soal ini berarti kita akan menyamakan ruas kiri sama dengan ruas kanan ya. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Di sini ada 1/4, di sini ada 1/4. Ketemu pecahan, sebaiknya kita musnahkan dulu bentuk pecahannya. Ini bisa kita tuliskan menjadi K kuadrat K plus 1 pangkat 2/4 plus K plus 1 pangkat 3 sama dengan, ini kan perkalian jadi bisa kita gabung ya, per 4 K plus 1 kuadrat K plus 2. Oke, ini kuadrat juga ya. Ini ada 4, ini ada 4. Bisa kita hilangkan? Belum. Di sini masih ada penjumlahan. Di sini nggak memuat per 4. Penyebutnya nggak 4. Gimana cara menghilangkannya? Kita munculkan dulu per 4. Karena bawah muncul 4, atas juga muncul 4. Kenapa? Biar nilainya tidak berubah. Karena 4 dibagi 4 hasilnya 1. 1 dikalikan semua angka, hasilnya angka itu sendiri. Oke ya. Ini ada 4, ini ada 4, ini ada 4. Udah, kita bisa musnahkan. Jadi ketemu persamaan yang baru. K kuadrat kali K plus 1 kuadrat plus 4K plus 1 pangkat 3 sama dengan K plus 1 kuadrat kali K plus 2 kuadrat. Ini apakah sama? Belum sama ya. Mari kita samakan terlebih dahulu. Di sini ada K plus 1, di sini ada K plus 1. Bisa kita faktorkan. Di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 3. Kita ambil pangkat yang paling kecil, berarti pangkat 2. K plus 1 pangkat 2. Kenapa K plus 1 pangkat 2? Nih ya. Ini kita keluarkan, ini kita keluarkan. Bingung? Kalau masih bingung, kalian belajar lagi cara pemfaktoran. Lihat caranya ya. Kita lihat yang depan dulu. Di sini kan K plus 1 pangkat 2. Di sini ada pengalinya K pangkat 2. Keluarkan terlebih dahulu. K plus 1 kuadrat udah kita keluarkan, berarti masih ada sisanya. Sisanya kita taruh dalam kurung. Sisanya kan K kuadrat. Jelas ya. Terus yang belakang di sini 4 kali K plus 1 pangkat 3. Yang dikeluarkan udah pangkat 2, berarti sisanya tinggal pangkat 1. Tanda sini apa? Tandanya plus, berarti plus 4 kali K plus 1 pangkat 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Sama dengan, ini masih tetap ya, K plus 1 kuadrat K plus 2 kuadrat. Belum sama, jangan khawatir. Langkah selanjutnya, ini bisa kita kalikan atau kita jumlahkan terlebih dahulu. Hasilnya berapa? K kuadrat 4 kali K plus 4K plus 4 kali K 4K 4 kali 1 4 dalam kurung ya. Yang lainnya masih tetap. Lihat yang di dalam kurung besar ini ya. Ini kita faktorkan kembali. K kuadrat jadinya K plus 2 kali K plus 2. Yang lainnya masih tetap.
plus 2, K plus 2. Apakah benar hasilnya sekian? K kali K, K kuadrat. 2 kali 2, 4. 2K, 2K, 2K tambah 2K, 4K. Benar ya? Ini bisa kita sederhanakan. K plus 2, K plus 2 kan sama. Berarti bisa kita tuliskan jadi K plus 2 kuadrat. Yang depannya masih tetap K plus 1 kuadrat. Yang belakang sini K plus 1 kuadrat, K plus 2 kuadrat. Ini sama, ini ya juga sama. Berarti terbukti. Selesai.